Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mahmudah, NIM 180210102074. Saya dari Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Ini merupakan tugas fisika modern yang diampu oleh Rifati Dina Handayani, SPD, MSI. Pembahasan yang saya ambil yaitu mengenai gelombang elektromagnetik. Terdapat KI dan KD gelombang elektromagnetik, pemaparan materi dari gelombang elektromagnetik, serta kesimpulan dari gelombang elektromagnetik. KI dan KD. KI, memahami konsep dan prinsip gelombang elektromagnetik. KD, menjelaskan spektrum gelombang elektromagnetik dan menjelaskan penerapan gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Materi. Maxwell pernah mengeluarkan hipotesisnya, yang mana hipotesis yang pertama yaitu muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya, yang ditunjukkan oleh hukum Coulomb. Yang kedua, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya, yang mana ditunjukkan oleh hukum filsafat atau hukum Ampere. Dan yang terakhir yaitu perubahan medan magnet dapat menimbulkan kegel induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Menurut kalian, apa sih itu gelombang elektromagnetik? Nah, di sini dicantumkan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dihasilkan dari medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Dapat ditunjukkan pada gambar tersebut, yang mana menyatakan bahwa perambatan medan magnet dan medan listrik saling tegak lurus. Ini merupakan medan listrik, jadi yang merupakan medan magnet, yang mana medan listrik dengan medan magnet perambatannya tegak lurus. Spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini terdapat gambar adanya spektrum gelombang elektromagnetik. Terdapat gelombang radio, mikrogelombang, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma, di mana panjang gelombang dari setiap masing-masing spektrum gelombang elektromagnetik ini berbeda. Gelombang radio 10⁻3, mikrogelombang 10⁻2, inframerah 10⁻5, dan seterusnya. Dari gambar tersebut juga ditunjukkan bahwa skala perkiraan panjang gelombang dapat bangunan, manusia, kupu-kupu, kupu jarum, protozoa, molekul, atom, dan atom. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di mana frekuensi yang ditunjukkan juga berbeda-beda, dapat dilihat di gambar tersebut. Untuk pembahasan lebih jelasnya sebagai berikut. Gelombang radio. Nah, di sini terdapat gambar bahwa seorang mengeluarkan suara dan mix yang digunakan itu digunakan sebagai reseptor. Kemudian terdapat codifier atau transmitting antena yang mengeluarkan sebuah sinyal atau gelombang. Nah, gelombang tersebut terdapat gelombang AM, amplitude modulation, dan FM, frequency modulation. Dari gelombang ini akan disalurkan melalui receiving antena, yang kemudian melalui receiver, barulah suara yang kita keluarkan tadi akan keluar melalui sound system. Jadi untuk proses kita mengeluarkan mulai dari mix sampai ke sound system yaitu sebagai berikut. Nah, gelombang radio berada dalam rentan frekuensi Hz sampai dengan GHz 10⁻9. Gelombang ini dapat dibedakan jadi gelombang radio AM, TV, dan FM, atau ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, gelombang mikro.
Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 10⁻10 Hz. Panjang gelombangnya sekitar 3 mm, di mana gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar seperti gambar berikut. Nah, ini menunjukkan bahwa gelombang mikro digunakan untuk pesawat radar. Terdapat receiver, transmitter. Nah, gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek serta memandu pendaratan pesawat terbang. Jadi pesawat terbang tersebut menggunakan gelombang mikro. Sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dan molekul-molekul yang bergetar karena adanya benda dipanaskan. Nah, jadi benda yang dipanaskan pasti memancarkan sinar inframerah. Apa sih fungsi dari inframerah itu? Fungsi dari inframerah yang pertama untuk menekan struktur atom, yang kedua penginderaan jarak jauh, yang ketiga digunakan untuk diagnosa penyakit, dan yang keempat terapi fisik atau physical therapy. Yang selanjutnya yaitu mengenai cahaya tampak. Apa sih penerapan cahaya tampak dalam kehidupan kita? Pasti kita bertanya-tanya seperti ini. Nah, cahaya tampak dalam kehidupan kita, misalnya kita melihat pelangi. Nah, pelangi yang memiliki warna merah, kuning, hijau, dan seterusnya itu merupakan penerapan dari cahaya tampak. Tabel warna cahaya tampak. Di sini kan dilihat memiliki warna yang berbeda-beda, dan di sini ada frekuensi dan di sini ada panjang gelombang. Nah, setiap warna yang dipancarkan pasti memiliki frekuensi yang berbeda-beda serta panjang gelombang yang berbeda-beda. Misal kita melihat violet. Violet frekuensinya 668 sampai 789 dan panjang gelombangnya 380 sampai 450. Nah, di sini dilihat bahwa semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Kita bandingkan dengan yang red. Yang red kan 400 sampai 484. Dan panjang gelombangnya 620 sampai 750. Ini kan dapat dilihat bahwa frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Ya kan? Ya. Selanjutnya yaitu sinar UV. Istilah ultraviolet berarti melebihi ungu, dari bahasa Latin ultra atau melebihi. Sedangkan kata ungu merupakan warna panjang gelombang paling pendek dari cahaya tampak. Nah, sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Dan matahari merupakan sumber dari gelombang ultraviolet. Kemudian sinar X. Sinar X adalah sinar yang dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom, atau dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menembus logam. Apa sih manfaat dari sinar X dalam kehidupan kita? Nah, manfaatnya yang pertama digunakan untuk melihat kondisi tulang, gigi, serta organ tubuh lainnya. Misal terdapat seseorang yang patah tulang. Nah, dapat dilakukan foto ronsen untuk melihat bagian mana yang patah tulang tersebut. Nanti akan terdeteksi bagian mana yang akan mengalami keretakan atau hal yang lainnya. Itu merupakan penerapan dari sinar X. Nah, ini merupakan gambar dari sinar X yang mana menunjukkan bahwa ini melakukan foto langsung di ronsen, dan ini yang patah adalah tangannya. Nah, ini merupakan manfaat dari sinar X. Kemudian digunakan untuk mengambil foto yang disebut dengan radiograf dan digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Sinar gamma. Sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi
dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron, positron. Nah, apa manfaat dari sinar gamma itu? Yang pertama, manfaatnya digunakan dalam teknik radiografi, yaitu pemotretan bagian dalam suatu benda. Hasil pemotretan tersebut direkam dalam sinar itu. Kemudian digunakan untuk membedah saraf dalam bentuk pisau gamma. Sifat gelombang elektromagnetik. Terdapat banyak sifat gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai berikut, termasuk gelombang transversal, dapat merambat melalui ruang hampa, mengalami pembiasan atau refraksi, mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami interferensi, mengalami difraksi, dan arah rambat tidak ditentukan medan listrik maupun medan magnet. Dari pemaparan di atas tersebut dapat diketahui untuk semua gelombang elektromagnetik. Jadi untuk semua gelombang elektromagnetik memiliki hubungan sebagai berikut. C sama dengan F kali lambda, di mana C sama dengan cepat rambat gelombang yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian frekuensi, kemudian panjang gelombang. Nah, dari pemaparan materi di atas dapat diambil kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulannya, hipotesis Maxwell adalah perubahan medan magnet pada dinamo dapat menimbulkan medan listrik dan sebaliknya. Spektrum gelombang dari yang berfrekuensi terkecil sampai terbesar, mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini merupakan bagian dari berfrekuensi terkecil sampai yang terbesar, di mana semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombangnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Sifat gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal, dapat merambat melalui ruang hampa, mengalami pembiasan atau refraksi, mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami interferensi, mengalami difraksi, dan arah rambat tidak ditentukan medan listrik maupun medan magnet. Dan yang terakhir, hubungan kecepatan perambatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang adalah C sama dengan frekuensi kali lambda, di mana C besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat materi yang saya jelaskan tadi. Apabila ada yang salah bisa komen, bisa komen, kritik, dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like juga, dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk update YouTube saya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.